Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anggi Putriwardani. Saya dari kelas C13 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Kependidikan dengan NIM 210321606825. Saya dalam video kali ini akan mempresentasikan hasil analisis yang sudah saya lakukan terhadap seminar tentang pendidikan ramah anak disabilitas yang sudah terlaksana beberapa hari yang lalu. Baik, langsung saja. Sekolah secara sadar berusaha menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek secara terencana dan bertanggung jawab. Mengapa sih kita perlu memahami tentang sekolah ramah anak ini? Jadi sekolah ramah anak ini diadakan karena yang pertama, lingkungan pendidikan harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak untuk berkembang. Yang kedua, hak-hak anak sering belum difahami oleh pelaku pendidikan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, sekolah ramah anak dikembangkan agar menjadi rambu-rambu bagi sekolah dalam memenuhi hak-hak anak. Dan yang keempat, kasus pelanggaran hak-hak anak di lingkungan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak di dalam lingkungan pendidikan itu masih sangat banyak sekali. Di antaranya jenis-jenis kasusnya, yakni yang pertama, anak berhadapan dengan hukum atau anak melakukan tindakan kriminalitas yang menyebabkan dia harus diproses secara hukum. Dan kasus ini itu akan terus naik dari tahun ke tahun berdasarkan survei yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, anak terlibat dalam kasus pornografi dan cybercrimer. Yang ketiga, anak terlibat menjadi pelaku tawuran, pelaku atau korban bullying, dan juga sebagai korban kebijakan sekolah seperti hamil, drop out, pungli, dan lain-lain sebagainya. Dengan meninjau permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan ini, itu biasanya kita jumpai di anak-anak yang normal atau tidak memiliki kebutuhan khusus. Lantas bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus menjalani pendidikan di Indonesia? Jadi sebelum meninjau permasalahan tersebut, kita harus memahami apa saja sih jenis-jenis dan ragam disabilitas yang bisa terjadi pada anak. Yakni yang pertama, disabilitas fisik, itu terganggunya fungsi gerak mereka. Yang kedua, disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan siswa yang di bawah rata-rata. Dan yang ketiga, disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku pada siswa atau pada anak tersebut. Dan yang keempat, itu ada disabilitas sensorik, di mana terganggunya salah satu fungsi dari panca indera anak. Dan yang terakhir yaitu disabilitas ganda, di mana anak tersebut menderita lebih dari satu jenis disabilitas. Selanjutnya, masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, yakni terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, masalah internal dan eksternal. Yang internal itu seperti bagaimana anak itu dapat mengatasi keterbatasan yang ia miliki, bagaimana mengatasi hambatan psikologis yang ia hadapi, dan juga bagaimana memenuhi hambatan hidup. Dan yang hambatan eksternal itu seperti dukungan dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan tempat ia berkembang sehari-hari. Dan yang kedua yakni tentang cara pandang masyarakat terhadap dirinya. Jadi dari masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus tersebut akan menimbulkan dampak, yakni dari dampak yang pertama, akses pendidikan terbatas. Yang kedua, ia akan memiliki akses pekerjaan yang terhambat. Dan yang ketiga, kurangnya akses menikmati fasilitas publik yang terbatas. Bagaimana penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas? Jadi dari hasil studi yang sudah saya dapatkan dari seminar kemarin, yaitu
sebetulnya kesempatan bagi anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu dibuka untuk semua jalur, jenis, dan jenjang menurut undang-undang yang sudah berlaku, entah itu undang-undang disabilitas dan undang-undang pendidikan. Mereka semua itu memiliki hak yang sama antara siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Jadi sering sekali kita jumpai sedikit sekali kan atau rendah sekali partisipasi para anak-anak penyandang disabilitas ini dalam pendidikan. Ya, dapat kita jabarkan di sini faktor rendahnya partisipasi pendidikan disabilitas. Faktor rendahnya partisipasi pendidikan disabilitas. Yang pertama, faktor geografis. Letak tempat anak penyandang disabilitas dengan sekolah luar biasa itu sangat jauh ya, jadi untuk aksesnya pun sulit. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berperspektif disabilitas masih rendah. Jadi banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa jika anak itu memiliki suatu keterbatasan, maka dia tidak akan dapat mengikuti pelajaran seperti anak-anak normal yang lainnya. Jadi timbullah perspektif bahwa anak yang menderita disabilitas itu tidaklah perlu untuk belajar di sekolah, padahal itu adalah hal yang penting untuk anak tersebut dapat mengenyam sekolah gitu. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat bahwa sekolah bagi penyandang disabilitas hanya di SLB. Padahal banyak sekali sekolah-sekolah reguler atau sekolah-sekolah negeri itu yang menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus, walaupun tidak semua. Seperti saya dulu waktu SMP, saya memiliki seorang teman yang memiliki kebutuhan khusus. Dia lumpuh dan harus di kursi roda. Saya dulu bersekolah di SMPN 1 Ndolopo, jadi selama kelas 1 dan kelas 2 itu kami satu kelas dengan satu anak berkebutuhan khusus. Memang dia diperlakukan secara berbeda, namun semangat yang perlu ditiru adalah semangat dia dalam belajar. Seperti itu. Jadi menurut saya sesungguhnya ya, kalau memang ini sih pentingnya sosialisasi tentang pentingnya belajar pada orang tua. Jadi tidak hanya di SLB saja anak-anak berkebutuhan khusus itu mengenyam pendidikan. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir ya, ini masih banyak sekolah reguler yang belum bersedia menerima siswa dari penyandang disabilitas. Memang penyandang disabilitas di negara kita kan termasuk minim atau sedikit kita jumpai. Jadi untuk perlakuan khusus dari minoritas di sekolah itu masih terbatas ya. Jadi perlu peningkatan, menurut saya perlu peningkatan dari sekolah-sekolah reguler untuk siap beradaptasi apabila mereka memang menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk menanggulangi permasalahan ini diperlukannya perluasan akses pendidikan. Sebenarnya sudah banyak sekali perluasan akses pendidikan yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus, yakni yang pertama satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah reguler, dan ada PLS, homeschooling, dan lain-lain. Jadi penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas itu menuntut para pelaku pendidikan untuk senantiasa dapat beradaptasi dan berkolaborasi untuk tidak membeda-bedakan antara anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.